Oke bro, boy lagi bro. Oke. Nah, yang nomor 12 ini ada sedikit catatan dulu nih. Ini tentang akar-akar persamaan kuadrat ya. Catatan sedikit yuk. Nah, sini yuk. Catatan. Kalau kalian punya persamaan kuadrat gini, ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah c sama dengan nol. Ini kan misalnya akar-akarnya apa? X1 sama X2 gitu ya. Nah, rumus dari X1 tambah X2 apa coba ayo? Betul, min B per A ya. Terus rumus dari X1 kali X2 apa coba ayo? C per A gitu ya. Sip. Nah, ini aja dulu catatannya. Di sini ada persamaan kuadrat, ini dia persamaannya ya. Jawab. Persamaannya adalah P min 2 X kuadrat ditambah dengan 2 px ditambah dengan P min 1 sama dengan 0. Berarti ini itu sebagai A, ya kan ya. Ini sebagai apa? B. Ini sebagai apa? C. Karena ini berupa P, nanti akar-akarnya ada P1 dan P2 gitu ya. Ada X1 dan X2 tetap ya, karena ini X, maaf. Sorry. Ini ada X. Berarti akar-akarnya tetap apa? X1 sama X2. Oke, diminta akar-akarnya dua-duanya negatif. Berarti ini negatif, ini negatif. Berarti akar-akarnya dua-duanya negatif. Berarti nanti X1 ditambah X2 ini harus lebih kecil dari 0 karena dua-duanya negatif gitu ya. Sip. Berarti X1 sampai X2 nya apa? Min B per A. Ini harus lebih kecil dari 0. Coba min B, mana B nya? Ini kan min, jadi min apa nih? Min 2P per A. A nya apa? A nya min P ya, A nya P min 2. Berarti ini P min 2 gitu ya. Ini harus lebih kecil dari 0. Sip. Ya udah difaktorin ya. Ini jadi lihat yang atas pembuat nolnya, yang atas ini biar 0. Yang atas P nya biar 0 diganti berapa yuk? Segini teh biar 0. Ya P nya diganti 0 ya enggak tuh? Min 2 kali 0 0. Yang bawah biar 0. P nya diganti berapa coba ayo? P kurangi 2. Berarti biar 0 P nya ganti 2. Oke. Jadi kalau dibikin garis bilangan nanti jadi gini. Kita bikin garis bilangan ya. Di sini nih. Sip. P nya yaitu 0 sama min 2 posisinya ya. Bolong nih. 0 sama 2. Sip. Yang kanan tandanya plus atau min. Ayo kira-kira. Min ya. Lihat koefisiennya aja ya. Koefisien maka tertingginya. Kalau koefisien di sini negatif, ini kan negatif nih. Negatif. Ini positif ya enggak? Negatif bagi positif apa? Negatif kan? Negatif bagi positif negatif. Berarti nanti yang paling kanan itu negatif. Ini positif. Ini negatif lagi. Yang diminta apa? Yang lebih kecil. Berarti daerahnya yang negatif. Berarti nanti daerahnya adalah daerah yang negatif. Mana daerahnya? Ya, ini dia. Ini ke sana. Oke, ini ke sana ya daerahnya ya. Ini ke kiri. Ini negatif. Dan yang ke kanan. Ini dia. Oke, ini juga negatif. Sip. Ini syarat yang pertama. Syarat yang keduanya, yuk hati-hati BK Refule. Karena dua-duanya negatif, ini negatif, berarti penjumlahnya pasti negatif, gitu ya. Tapi karena dua-duanya negatif, nanti perkaliannya X1 kali X2 itu pasti positif ya enggak? Karena negatif kali negatif positif ya. Karena apa tadi? Disyaratkan ininya negatif, ininya juga negatif. Gitu ya. Yuk. Kalau seperti ini X1 kali X2 itu apa? C per A. Ya kan ya? C per A ini harus lebih besar dari 0. C nya apa C nya? C nya itu adalah, ini dia, P min 1 per A. A nya berapa? P min 2. Ini harus lebih besar dari 0. Coba yuk kita faktorin. Sudah ya, udah difaktorkan. Ini pembuat nolnya yang atas berapa P nya yuk? Biar 0 P nya diganti berapa ini? 1. Yang bawah biar 0 P nya diganti berapa coba? 2. Berarti nilai P nya 1 dan 2. Kita bikin garis bilangan lagi nih. Yuk kita bikin garis bilangan lagi sini. Gitu ya. Sip. P nya taruh di
1 sama 2. Bolong nih 1 2. Bolong karena tidak ada tanda sama dengannya ya. Yang paling kanan tandanya plus atau min. Lihat koefisiennya. Ini koefisiennya positif. Ini juga positif. Ya kan ya? Positif dibagi positif hasilnya positif. Berarti yang paling kanan positif. Cre. Sip. Berarti ini negatif, ini positif. Yang diminta daerah yang positif. Berarti gimana coba ayo. Daerahnya yang positif berarti yang ini ya. Sama yang ini dia. Berarti kalau digambar nanti jadi gini daerahnya. Oke. Nah, ini ke sana gitu ya. Sip, yang ke kiri ini. Terus yang ke kanan juga. Nah, ini juga daerah yang positif. Jadi ini. Nah, di sini. Cre. Sip. Yang ke kanan. Gitu ya. Sip. Ada satu syarat lagi yang belum ya. Oke, sini sebentar. Ini saya kurung ini. Sebentar. Ini saya tutup. Biar tidak mengganggu. Oke. Syarat yang berikutnya, syarat yang ketiga, saya tulis di sini aja. Syarat yang ketiga, ingat karena dia akarnya itu berlainan, syaratnya apa? D ya. Kalau akarnya kembar itu D-nya sama dengan 0. Ingat nggak tuh? Sini yuk, kalau yang lupa saya kasih catatan di sini lagi deh. Catatan. Kalau akar kembar, akarnya beda, akarnya beda. Apa syaratnya? D-nya lebih besar dari 0. Kalau akarnya kembar, kembar atau sama, apa syaratnya? Betul, D-nya sama dengan 0. Ya kan ya? Sorry bro. Kalau yang berikutnya akarnya tidak real, tidak real atau susah dicari akarnya gitu ya. Ini akarnya itu D, syaratnya D-nya lebih kecil dari 0. Ini akarnya apa? Berlainan atau beda sama berlainan ya sama aja gitu ya. Berarti syaratnya apa? D-nya lebih besar dari 0. D itu apa? D itu adalah B kuadrat min 4A min 4AC. Nah, ini lebih besar dari 0. B itu apa? Ini B. 2P dikuadratin min 4AC, 4 kali A-nya mana? Ya, ini dia. P min 2. P min 2 kali C-nya apa di sini? P min 1. Cerai gitu ya. Sip, ini harus lebih besar dari 0. Coba kita hitung 2P dikuadratin jadi 4P kuadrat dikurangi 4. Nah, setelah mengalihkan gini, ini biar enak gini deh. Ini P jadi P kuadrat. Biar nggak satu persatu, ini boleh langsung jadi gini. Min 2 sama min 1 jadi min 3. Jadi totalnya nanti min 3P. Nah, gitu aja kalau mau langsung ya. Min 2 kali min 1 jadi plus 2. Kalau nggak mau langsung ya kalikan satu-satu. P kali P jadi P kuadrat. P kali min 1 min 1P min 2 kali P min 2P min 1P sama min 2P jadi min 3P. Sama ya. Atau biar cepet min 2 sama min 1 totalnya min 3 jadi min 3P. Terus min 2 kali min 1 jadi 2. Lebih besar dari berapa? 0 ya. Kalau kita kalikan lagi nih 4P kuadrat kita kalikan ke dalam jadi apa nih? Min 4P kuadrat ya nggak? Kita kalikan ke dalamnya lagi jadi berapa? Betul, jadi plus 12 ya. Plus 12P. Sini min 8 lebih besar dari 0. Loh sama sama jadi kita coret nih. Terus hilang. Jadi tinggal 12P min 8 lebih besar 0 atau 12P lebih besar dari 8 gitu kan ya. Kalau saya bagi dengan 12 semua disederhanakan ya. Disederhanakan dibagi 12 semua berarti nanti gini. P lebih besar dari berapa? 8/12. Atau kalau disederhanakan dibagi 4, yang atas 2, yang bawah 3. Jadi P nya lebih besar dari berapa? 2/3. Gitu ya. Kalau ini dibikin garis bilangan ya cuman gini doang nih. Kalau ini mau dibikin garis bilangan gitu ya, kan cuma ada 1 yaitu 2/3. Ada 1 kan ya, 2/3. Berarti ya ke kanan ya daerahnya yang nggak usah tanda plus minusnya karena lebih besar dari 2/3 itu mana ke kanan. Nah, berarti ini daerahnya ke sana gitu ya. Sip. Cerai. Ini tadi kita anggap misalnya sebagai syarat yang pertama. Ini kita anggap sebagai syarat yang kedua. Ini juga kita anggap sebagai syarat yang ketiga. Dibalik boleh ya. Ini pertama, kedua, ketiga boleh nggak masalah. 3 syarat itu kita gabungin jadi 1. Yuk, kalau kita gabungkan jadi 1, jadi nanti hasilnya gini. Kita gabungin jadi 1 ya. Syarat pertama, syarat kedua dan syarat ketiga gabungin jadi 1.
kita bikin garis bilangan lagi. Nah, kita bikin garis bilangan seperti ini. Tulis angka-angkanya nih dari 0 ya, mulai dari 0, dari yang paling kecil 0, terus di 0 0, terus yang lebih besar dari 0 2/3, tulis 2/3. Nah, 2/3, terus 1, terus ini 2. Nah gitu ya. Yang ini daerahnya ke kiri 0 dan ke kanannya 2. Jadi kalau saya gambar nanti ke kirinya 0. Nah, ke kirinya 0 ke sana. Gitu ya. Dan ke kanannya 2. Kanannya 2. Ini dia ke sana. Oke, itu daerahnya. Oh, cerai ya. Ini tadi daerahnya ke kiri. Ini daerahnya ke kanan. Yang pertama, ini dia, yang ini ya. Yang ini ke kirinya berapa? 1. Nah, ke kirinya dari 1. Berarti ini 1 ke kiri. Nah, ini ke kiri. Oke, seperti ya. Ke kirinya 1 dan ke kanannya 2. Berarti kita tulis 2. Nah, tulis 2 seperti ini. Nah, ke kanan lagi. Ah, gitu ya, numpuk berarti itu ya. Di kanannya 2. Sip. Terus lagi yang ini ke kanannya berapa sini? Ke kanannya 2/3. Ke kanannya 2/3. Berarti nanti kita tulis 2/3 ini ke kanan. Ah, sip. Oh, cerai. Berarti ini panahnya ke kanan ya. Ah, ke kanannya. Daerah yang kena 3 kali ya, yang kena 3 kali panah mana coba yuk. Kalau ini cuma 2 kali ya, 1, 2 panahnya cuma 2 kan. Nah, ini panahnya 3, 1, 2, 3. Oh, berarti daerahnya di arah sini nih. Ya, daerahnya yang ada di sini. Berarti apa artinya? Daerahnya di kanannya dari 2. Berarti nanti daerahnya ada di kanannya 2. Berarti nanti syaratnya cuman apa? P-nya harus lebih besar dari berapa? Dari 2. Nah, berarti jawabannya cuma ini. P lebih besar dari berapa? 2. Ada nggak tuh? Nah, ini dia. Sip. Oh, cerai. Oke ya, pelan-pelan saja. Yang penting bisa. Oke, sampai di sini dulu. See you. Bye bye. Assalamualaikum.